Di Desa Tomok, Pulau Samosir, Sumatera Utara, di antara ladang-ladang hijau terselip rahasia lembut semesta yang menyapa dalam bisikan angin yang menyapu perlahan. Terdapat jari jemari yang cekatan, muncul sebuah seni kerajinan seperti bintang di malam yang gelap. Tangan-tangan yang lincah menganyam mimpi, mengubah kekeringan menjadi kehidupan yang bersemi. Desa Tomok tak lagi bergantung pada alam yang kasar, melainkan mereka mengandalkan keterampilan dan kreativitas mereka untuk menciptakan suatu karya. Terdapat seorang pengrajin yang sibuk mengukir seni keabadian dengan hati yang penuh dedikasi dan tangan yang lincah. Pasar Tomok merupakan pusat belanja oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung. Beragam kerajinan yang diukir oleh para seniman yang tak kenal lelah. Kerajinan seperti kain ulos, ukiran kayu, hingga kalender khas Batak yang disebut dengan parhalaan, yang terbuat dari kayu dan bambu. Waktu membuat si Johannes Tamba, umur kurang lebih 52 tahun. Pekerjaan sehari-hari mengukir. Berlokasi jemput tahun, Oma Desa Tomok Dusutul Guarni Hutaon sosok tolong Guarna. Bodoh sehari-hari na sering tuh memang keluar kota maben ukir tetap. Lain paling berdangong hijau panggilan keluar jadi semua. Sebenarnya dulu di Hutaon rata-rata orang pengukir mulai dari sejak kecil, tapi akhir-akhir ini udah agak berkurang lah. Soalnya hampir dari sekolah waktu SMP rata-rata bisa mengukir pada zaman dulu. Jadi yang paling utama penghasilan dari ukiran lah. Kira on sen bulu dari bambu. Nah, adanya khusus ini alatnya ini untuk menulis. Alatnya itu kan dari kawat ditajamin, baru bisa melukis, membuatnya perhalaan ini. Baru ini terbuat dari isolah alatnya. Itu biasanya ini gambarnya gambar rumah Batak, ada cicak. Ini tujuannya untuk mendorong buku perhalaan ini lah. Yang sebenarnya kalau buku perhalaan nggak ikut sebenarnya ininya. Yang ini aja. Di atas cuma tambahan aja. Iya. Tantangan terutama di sun, ikon bahan utama. Nah, bahan bakunya lah. May bahan utama na yun? Kayu mahoni. Ya, mahoni. Faktor-faktor mengganggu inilah prawisata lah. Dulunya kan rata-rata prawisata datang ke Samosir mengambil souvenir lah istilahnya. Dari souvenir, tapi sekarang udah gak berkurang lah apanya. Daya tarik mereka. Jadi pesanan dari yang punya souvenir pun udah berkurang. Itu makanya kita di sampingnya ini tidak mengukir di rumah, sambil mengukir di luar. Pesanan-pesanan dari luar. Iya. Bodoh harapan kami pengukir harus didorong dohot pemerintah setempat sebenarnya. Kalau mengandalkan prawisata tidak cukup untuk mengandalkan prawisata. Jadi harapan pemerintah harus membantu pengrajin lah, membantu dengan istilahnya entah perdanya, sama kayak kita tengok di daerah-daerah yang lain kan. Kalau contohnya membangun suatu bangunan
harus punya ukiran Batak lah. Ada makna dari daerah itu. Oh iya. Berupa ukiran gitulah ukirannya. Itulah harapan kami. Harapan kami untuk generasi muda tetap membudayakan ukiran ini dan tidak lari dengan adat istiadat yang ada di daerah itu masing-masing. Itulah harapan kami. Tetap ada budaya itu, biarpun ukiran dia. Kita jangan berpengaruh pada ukiran yang lain. Kita tetap membudayakan ukiran kita. Setiap goresan pahatnya membentuk motif-motif yang khas, tertuang dalam keindahan alam dan kepercayaan leluhur, seperti rahasia-rahasia yang tersimpan dalam tiap ukiran, mengundang mata untuk menyelami kedalaman cerita. Di tangan sang pengrajin, bukan sekedar materi saja, namun magis yang menghidupkan cerita-cerita zaman dahulu, menyatu dalam karya seni yang menakjubkan. Oke, jadi ini kalender suku Batak Toba, ya. Berbagai ornamen, jadi macam jenis kalender itu banyak. Ada yang terbuat dari tulang rusuk kerbau dan ada terbuat dari kayu. Nah, kalau yang ini cicak. Cicak itu mempunyai makna, arti, filosofi, lambang persahabatan dan adaptasi untuk suku Batak Toba, khususnya untuk suku Batak Toba. Jadi kenapa? Karena cicak kalau menempel di mana-mana selalu adaptasi dan bersahabat. Jadi ini adalah bagaimana kalender biasa, ya itu seperti itu lah ini. Cuman bedanya kalau orang Batak itu dikatakan sipah 1, sipah 2, sipah 3 seperti itu, dan biasanya beda apa yang di dalam satu bulan di sebagaimana biasanya kita bilang menyebutkan Januari, Februari dan seterusnya, itu beda dengan sipah 1 dan sipah 2 seperti itu ya. Dan kalau mengenai skrip yang ada di sini, ini bisa dibilang apa yang tertulis di bulan 1 dan di dalamnya ada 1, 2, 3 dan sedikit ada huruf. Jadi huruf-huruf inilah yang mengatakan di mana hari bagus atau hari yang kurang bagus. Tapi biasanya itu disinkronkan dengan buku laklak. Karena buku laklak itu kebanyakan dari situ melihat mana hari yang baik untuk melakukan hari pernikahan atau penyembuhan bagi orang-orang sakit. Buku laklak itu biasanya disebut dengan kamus Batak ya, Bang? Iya, kamus Batak.